problematika kemasyarakatan secara langsung. Selamat berseminar nasional, selamat datang di Universitas Muhammadiyah Malang. Kami mewakili Dekan Fakultas Hukum UNM. Mohon maaf apabila dalam jamuan kami di kehadiran Bapak Ibu sekalian yang berbahagia pada hari ini ada kekurangan nyamanan atau sesuatu. Semoga di lain waktu kita bisa terus memperbaiki dan mempererat silaturahmi di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, sejak zaman reformasi, ada hal yang memang menjadi angin segar untuk penegakan hukum kita, yakni adalah restoratif justice. Siapa yang tidak setuju mengenai restoratif justice? Bagaimana kasus-kasus hukum yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan juga kesepakatan, tanpa perlu kemudian langsung dijebloskan ke penjara, langsung masuk pengadilan, yang seperti itu kan memang tidak diinginkan. Hal tersebut juga sudah termaktub dalam Undang-Undang KUHP baru, bahkan ada kerja sosial di sana yang nanti akan disinkronkan dengan RUU KUHP yang mau juga dibahas. Tapi saat ini memang agak terbalik memang timeline atau juga urutan yang mana harus kita revisi terlebih dahulu. Saya persilahkan untuk memberikan materinya Profesor Dr. Tongat SH.M. Hum. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Mbak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para hadirin sekalian yang saya hormati, tidak bisa menyebut satu persatu, mohon maaf. Salam dan hormat saya kepada semua hadirin. Saya akan sampaikan konsepnya dulu. Saya kira kita semua sudah sangat familiar dengan konsep tentang restoratif justice. Meskipun nampaknya pemahaman kita tentang restoratif justice dengan doktrin-doktrin yang berkembang tentang restoratif justice itu masih berjarak. Jadi selama ini kita hanya memahami dari satu sisi saja tentang restoratif justice. Sementara dalam konteks yang lain sepertinya mungkin belum kita pahami. Sebetulnya tidak di semua tahapan proses peradilan pidana itu strategis diterapkan restoratif justice. Pemantik diskusi, saya memberikan jawaban singkat sementara kepada Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, restoratif justice idealnya diatur dalam regulasi yang bertaraf undang-undang. Restoratif justice idealnya dilakukan di tahap mana? Dengan saya memperhatikan asbabun nuzul tadi, kritik tajam terhadap mekanisme peradilan pidana itu, maka dalam pikiran saya tahap yang paling strategis dan taktis pas melaksanakan restoratif justice itu adalah di tahap kepolisian. Baik, terima kasih. Sangat baik sekali Profesor Dr. Tongat SH.M. Hum. Kita benar-benar seminar umum, seminar nasional sekaligus kuliah umum ya. Ini kita jadi tahu mengenai restoratif justice dari sisi historis hingga kemudian pelaksanaannya dalam undang-undang atau RUU Kejaksaan dan juga KUHP. Bagaimana kepolisian, kejaksaan akan bekerja untuk penegakan hukum. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Trisno Raharjo SH.MH yang akan berbicara mengenai kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan tugas kepolisian Republik Indonesia. Saya persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Caca, Prof. Tongat yang telah menyampaikan restoratif justice. Nah, di dalam pandangan saya kaitannya dengan ketentuan kebijakan hukum pidana ini,
bagaimana negara ini akan melakukan pengaturan. Tentu yang pertama itu harus yang muncul itu hukum acara pidana, baru kita berbicara tentang kepolisian, kejaksaan, bahkan pemasyarakat. Kita tidak bisa bicara satu persatu, tapi ya inilah bangsa yang kreatif, kalau mau dikatakan seperti itu. Kenapa kreatif? Karena kita itu bisa membuat undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan, undang-undang pemasyarakatan, tetapi apakah sangat mengikuti apa yang kita inginkan di dalam suatu sistem hukum yang dibangun dalam sistem peradilan pidana misalnya. Ya. Nah, harapannya ke depan kita bisa melakukan itu dengan sebaik-baik. Baik, terima kasih Dr. Trisno Rarjo SHMH dan juga Profesor Dr. Tonggat SHM Hum. Intinya adalah memang RJ ini adalah sebuah keinginan ya. Karena lapas juga penuh. Kalau melihat sistem pemidanaan sekarang, dari orang curi kopra, dari orang curi ayam, dari orang keluar dari pagar bisa kita laporkan. Diharapkan ini bisa selaras dengan pelaksanaan KUHP ya, seperti itu ya Pak ya. Baik, ini masih hanya sebagian saja bahasan kita di sesi seminar kita hari ini. Nanti sesaat lagi kita mari akan membahas lebih spesifik mengenai poin-poin krusial dari RUU Kejaksaan. Bahkan juga boleh kita bahas karena tadi juga sudah sempat disinggung poin-poin krusial dari RUU Kepolisian, meskipun tidak masuk prolegnas tapi pasti sudah tahu ya isu-isu yang berkembang di masyarakat seperti apa. Dengan harapannya bahwa nanti undang-undang yang nanti dimasuk atau dibahas ke dalam acara pidana itu bisa menjadi hal yang menjawab kebutuhan dari masyarakat. Ya, meskipun tema besar kita adalah harmonisasi RUU Kejaksaan, harmonisasi revisi Undang-Undang Kejaksaan dan juga revisi KUHP, tapi kita juga harus tahu bahwa revisi Undang-Undang Kepolisian yang saat ini memang tidak masuk prolegnas, tapi harapannya akan dibahas di Januari oleh DPR dan juga pasti sudah mendengar beberapa poin yang menjadi titik krusial, yang menjadi kontra adalah bagaimana dengan penyidikan, tugas penyidikan di kejaksaan seperti apa, di kepolisian seperti apa. Nah, bagaimana kemudian poin-poin krusial dari revisi Undang-Undang Kepolisian dan juga revisi Undang-Undang Kejaksaan akan kita bahas oleh narasumber kita yang pertama di siang hari ini. Waktu dan tempat 25 menit, saya persilakan Profesor Dr. Denny SB Yuherawan SHMS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sehat untuk semuanya dan salam sukses untuk semuanya juga. Yang saya hormati moderator Mbak Caca dan sahabat saya Pak Solehudin sebutannya, yang juga dan seluruh peserta yang hadir pada kesempatan ini. Saya mencoba untuk menyampaikan persoalan problematika kewenangan penyidikan Polri dan perundang-undangan terkait. Meskipun ini bingkainya bukan RUU, namun saya yakin seyakin-yakinnya kalau kita memahami konstelasi penyidikan ini, maka seyogianya apa yang kita diskusikan ini dapat kita berikan masukan kepada siapapun stakeholder yang merasa ini penting. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita tahu persis, mohon maaf beribu maaf, kalau di sini ada teman-teman kejaksaan atau teman-teman KPK yang sempat hadir gitu ya. Ini kan persoalan kewenangan itu mau tidak mau kita sadari ya. Banyak orang menyatakan ini overlapping. Jadi kalau mau menyebut institusi, dikatakan bahwa
kejaksaan itu sudah melakukan overlapping terhadap kewenangan penyidikan dengan frasa kewenangan lain yang ada di misalnya Undang-Undang Kejaksaan pasal 30 ayat 1 huruf D. Nah, nanti akan saya jelentrehkan. Namun karena waktunya semoga nutut, kewenangan lain kejaksaan menurut Undang-Undang Kejaksaan, nah itu pasal 2, oke. Kita nikmati saja bahwa dengan pasal 2 Undang-Undang Kejaksaan 2004 dan ada perubahan di 2021, namun secara substansial apa yang kita diskusikan tidak banyak berbeda, bahwa pasal 2 jelas bahwa kejaksaan itu melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Nah, ini frasa kewenangan lain itu harus kita diskusikan. Terdapat perubahan memang pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kejaksaan pada tahun 2021. Kejaksaan gitu ya, mempunyai kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dan ayat angka 3-nya, penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan dan wewenang lain. Selalu ada kewenangan lain. Nah, kalau kita kaitkan dengan pasal 30 ayat 1, maka di huruf D yang saya tulis kuning itu, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Oke ya, oke. Sehingga kalau kita ada kalimat-kalimat semacam ini, ya, saya katakan, saya baca aja sebetulnya bahwa misalnya begini, di mana di antara pasal 30 dan jasa disisipkan 3 pasal, yaitu pasal 30A, B, dan C. 3 pasal tambahan tersebut secara yuridis tidak merubah esensi pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan, terutama huruf D-nya. Frasa penting, ini saya katakan, saya memberikan komentar-komentar yang huruf-huruf beda. Pasal 30 ayat 1 huruf D, yaitu apa makna tindak pidana tertentu, kan gitu, karena terkait dengan itu, bahwa bagi saya frasa dengan makna yang kabur, tidak jelas dan tidak tegas. Frasa tersebut dapat diterapkan dengan dalil jika maka. Jika tidak ada, jika ada tindak pidana berdasarkan undang-undang tertentu yang secara jelas dan tegas melarang suatu tindak pidana tertentu dengan memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menyidik tindak pidana tertentu yang dimaksud tadi. Artinya makna frasa ini keharusan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu jika didasarkan pada undang-undang yang memberikan kewenangan atributif kepada kejaksaan untuk menyidik tindak pidana tertentu tersebut. Nah, mohon maaf kalau saya salah. Sependek yang saya ketahui, belum atau tidak ada undang-undang tertentu dengan tindak pidana tertentu yang secara jelas dan tegas memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menyidik terhadap tindak pidana tertentu yang dimaksud. Jadi ini menggantung tindak pidana tertentu, kewenangan lain. Itu bagi saya. Sekarang kita cek di Undang-Undang Tipikornya. Pasal 26 Undang-Undang Tipikor, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, ini kalau korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan ya standar, lex specialis derogat legi generali pasti. Nah, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Tipikor,
dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik, nah ini jelas, tafsir sistematis dan tafsir gramatikal, penyidik ya polisi, dan segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara. Orang semua sudah tahu bahwa jaksa juga diberikan berwenang juga sebagai jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata atau disebarkan pada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Nggak ada nuansa penyidikan. Komentar saya, konstruksi pasal tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud penyidik Polri, mohon maaf kalau kita beda pendapat ya, asal tidak beda pendapatan, beda pendapat standar Pak, juga menegaskan bahwa jika ada kerugian negara, maka penyidik menyerahkan pada jaksa sebagai pengacara negara untuk melakukan gugatan perdata. Tidak ada perintah di situ menyidik tipikor. Artinya Undang-Undang Tipikor tidak memberikan kewenangan atributif kepada jaksa untuk menyidik tipikor. Catatan penting bagi saya begini, pemberian kewenangan kepada KPK mengambil alih penyidikan yang dilakukan oleh polisi atau jaksa, serta pemberitahuan kepada jaksa atau penuntut umum tentang pengambil alihan tersebut tidak serta-merta gitu ya, bermakna jaksa yang berwenang mengadili tipikor. Pasal ini harus dimaknai dengan dalil jika maka. Jika memang jaksa secara yuridis berdasarkan wewenang atributif berwenang menyidik tipikor, maka KPK dapat mengambil alih. Pasal 10 ayat 1 junto ini tidak memberikan kewenangan atribusi pada jaksa untuk melakukan penyidikan. Kesimpulannya adalah dalam konteks ini kok ternyata ya, mohon maaf, tidak ada undang-undang yang memberikan kewenangan atribusi pada jaksa untuk menyidik, terutama tipikor. Jadi kata kunci kalau saya di sini, kita harus memahami persoalan-persoalan terkait dengan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, koherensi. Jadi koherensi itu adalah komprehensif dan konsisten. Jangan sampai memasukkan sesuatu karena tidak konsisten justru ditolak. Komprehensif, kalau dia dimasukkan sesuatu pasti pas. Itu seperti mesin-mesin kendaraan ya. Kalau busi ukurannya cocok, dimasukin ukuran berapa masuk. Itu makna koheren. Saya pikir itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan pasti banyak kekurangan. Semoga puas dengan penjelasan saya dan mohon maaf harus dipuas-puaskan karena saya bukan alat pemuas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita kemudian beranjak ke narasumber kita yang berikutnya. Di sini Dr. Solehudin SHM Hum nanti akan banyak menjelaskan mengenai bagaimana lantas kita akan mensinkronisasikan dan melakukan harmonisasi untuk materi muatan RUU tentang kejaksaan, tapi boleh juga disinggung mengenai RUU kepolisian terkait dengan KUHAP. Dipersilakan, waktu 25 menit. Bahwa penyidikan, penuntutan itu sudah jelas diatur di dalam ketentuan umum. Siapa itu penyidik, siapa itu jaksa, sudah jelas diatur di dalam ketentuan umum. Tapi karena tidak dipahami dengan baik dan benar, entah itu tidak disadari atau sengaja tidak mau tahu, sehingga prakteknya menjadi kacau. Kalau tidak mau dikatakan sering menimbulkan masalah.
maka harus berangkat dari mengerti dulu apakah ini hanya sebuah kata ataukah ini sebuah istilah. Sebuah kata atau istilah itu penting. Dari situ kita berangkat. Kalau tidak pasti akan kacau. Karena kita tidak konsisten dan tidak pernah berkomitmen terhadap sesuatu yang menjadi patokan. Makanya Prof Denny tadi benar. Loh, jaksa itu kan sudah diatur di dalam KUHAP, hukum acara pidana. KUHAP itu hukum acara pidana induk. Jadi dia induknya dia, bukan anaknya. Undang-undang kejaksaan, undang-undang kepolisian itu anak-anak dari induk. Karena tugas dan fungsi dari jaksa dan polisi itu diatur di dalam KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu hukum acara pidana induk. Kita harus konsisten di sana. Di dalam KUHAP jelas itu. Penyidik, penuntut umum itu siapa? Jaksa itu penuntut umum. Titik. Karena kita tidak konsisten, tidak berkomitmen, maka jaksa juga bisa melakukan penyidikan. Itu sudah salah-salah semua. Karena jaksa bisa melakukan penyidikan, akhirnya banyak menimbulkan masalah. Banyak, kalau diceritakan tidak cukup waktu. Tidak cukup waktu. Sama dengan pengertian penyelidikan. Penyidikan itu mestinya harus dilihat di ketentuan umumnya. Kan sudah ada itu. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan menentukan dapat tidaknya ditingkatkan menjadi proses penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik guna mencari menemukan bukti-bukti agar menjadi terang bukti itu, guna menemukan tersangkanya. Itu penting. Penting kita pegang komitmen itu. Kalau tidak, pasti salah-salah dalam menerapkan dan menimbulkan banyak masalah. Terima kasih Dr. Salehuddin Ehsan. Di sesi ini kita masih cukup punya banyak waktu untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin semua yang ada di sini. Silakan. Perkenalkan, saya Aulia. Saya di sini mau menanyakan, seperti yang dijelaskan oleh Profesor Denny tadi, pada pasal 17 PP nomor 27 tahun 1983 tidak ada perundang-undangan yang kewenangan atribusi kepada jaksa untuk menyidik. Dan sedangkan di RUU KUHAP pasal 6 menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi kewenangan melakukan penyidikan. Nah, ini membuka peluang bagi jaksa untuk melakukan penyidikan di luar institusi Polri. Nah, hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Polri. Yang saya tanyakan, bagaimana implikasi perluasan kewenangan jaksa dalam RUU KUHAP terhadap peran penyidikan yang selama ini menjadi kewenangan Polri? Yang kedua, apakah pemberian kewenangan kepada jaksa untuk menerima laporan masyarakat dan melakukan penyidikan berpotensi melemahkan sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia? Terima kasih. Baik, mau dijawab dulu Bapak? Boleh langsung dijawab ya, silakan. Baik, saya coba. Jadi kalau pertanyaannya adalah implikasi hukum, maka kita tahu persis bahwa implikasi hukum itu kan dampak yuridis dari kewenangan itu. Nah, kalau memang terjadi overlapping, maka kita bisa bayangkan masing-masing kewenangan itu pasti bertuburukan. Dan yang dirugikan, mohon maaf beribu maaf, bukan itu penyidik, bukan itu jaksa. Yang dirugikan adalah sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dan yang dirugikan adalah hak asasi manusia menjadi gerogoti gara-gara persoalan kewenangan yang nggak jelas. Hidup ini
Orang saya pikir semua sudah tahu persis tuh asas legalitas kayak apa. Legalitas itu kan clear and precise, kan gitu. Jadi kalau dia memberikan kewenangan tertentu harus clear, jelas dan terukur dan tertangkap. Kalau tidak, maka yang namanya lain-lain, makanya saya tidak suka frasa dan lain-lain. Harus tidak boleh enumeratif. Kewenangan itu harus limitatif. A, B, C, D, E, jelas. Baik, 2 pertanyaan sudah kita tanya. Bapak yang di sini sudah pegang mic ya, nanti yang di 2 saya catat mahasiswa 1, Bapak yang di belakang 1. Oh ada 3, boleh, tapi nanti singkat-singkat aja. Bapak silakan yang berbaju biru. Siap, terima kasih. Mohon izin, kami mau membahas terkait dengan RUU KUHP yang terbaru. Di sini mulai tadi membahas tentang sepertinya pengambil alihan oleh jaksa. Ini kami contoh dalam pasal 12. Huruf 8, dalam hal penyidik dalam arti itu kepolisian, dalam menanggapi laporan atau pengaduan jangka waktu 14 hari, maka pelapor atau pengadu dapat mengajukan laporan pengaduan kepada penuntut umum. Ya, jadi apabila penyidik tidak menerima laporan pengaduan nggak proses, maka langsung bisa ke jaksa penuntut umum. Dalam arti apa? Dalam proses pelaporan yang sudah diproses penyidik, padahal dalam proses penyidik itu tidak serta-merta dalam jangka waktu bisa ada jangka waktu. Karena apa? Kita harus tadi sampaikan Pak Solehudin, kita harus namanya penyelidikan yang tidak masuk dalam proses RUU KUHP yang baru. Untuk menentukan suatu tindak pidana tadi sampaikan harus melakukan penyelidikan. Ini dikasih jangka waktu 14 hari. Tidak bisa, maka bisa pengadu pelapor, bisa mengadu ke jaksa. Ini kan potensi konflik itu kan jelas antara kepolisian dengan kejaksaan. Silakan Prof. Oh Pak Dr. Solehudin silakan. Ya, jadi kuncinya yaitu tadi, semua itu kita harus berpatokan pada ketentuan-ketentuan yang sudah ada, yang sudah menjadi umum, yang sudah diatur terlebih dahulu. Misalnya kalau RUU KUHP semacam itu, saya tidak sependapat itu. Karena apa? Karena sudah disediakan oleh lembaga pra-peradilan. Kalau ada katakanlah kinerja dari penyidik yang katakanlah menimbulkan persoalan itu tadi, ya sudah melalui pra-peradilan aja. Tidak perlu mengadu kepada sesama, misalnya ke jaksa tadi itu. Jaksa itu sejajar dengan penyidik. Buktinya itu sudah ada, jaksa itu sejajar. Tidak bisa dia itu merasa lebih tinggi. Itu sejajar. Kalau ada konsep di RUU KUHP seperti itu, maka itu harus diberi catatan supaya itu tidak disahkan nanti. Makanya memang harus hati-hati. Sekali lagi, sebenarnya RUU KUHP, RUU kepolisian, undang-undang kejaksaan, undang-undang kehakiman, itu mestinya menunggu KUHP terlebih dahulu. Jadi kalau sudah RUU KUHP itu sudah jadi menjadi KUHP, menjadi kitab undang-undang hukum acara pidana, baru yang lain boleh mengatur. Mestinya begitu. Maka kesimpulannya, pahamilah dengan baik dan benar tentang metode teknik perundang-undangan. Dengan adanya revisi Undang-Undang Kejaksaan, dengan adanya revisi Undang-Undang Kepolisian, birokrasi atau institusi di dalam kepolisian dan kejaksaan ini semakin lebih baik lagi. Saya Caca Anissa menutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.